Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi seperti biasa di Ngobrolin Hidup, belajar tentang menjalani hidup yang lebih baik. Dan kali ini gue bertamu lah ke tempatnya tamu kita. Ada Mas Jonathan N. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar Mas Ali? Apa kabar buat teman-teman yang nonton di rumah? Thank you banget sudah meluangkan waktunya. Ya. Dan gue termasuk yang mengikuti konten-konten dari Mas Jonathan dan always learn something. Dan sekarang semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Gue bisa sampai dari sekarang bermanfaat gitu. Dan sekarang kesempatan ini gue juga tentu ingin banyak belajar, dan gue yakin semua yang nonton atau menyimak pasti juga insya Allah dapat banyak pembelajaran juga. Ya. Dari perjalanan from your journey, dan mungkin cara pandang Mas Jonathan juga terkait hidup, terkait menjalani hidup juga. Ya. Nah, yang pertama, ini kayaknya serius banget ya ngomongnya. Wow, menjalani hidup. Pembicaraan sangat serius. Pastikan Anda fokus. Nanti ada kuis. Kalau nggak lulus nggak boleh nonton lagi. Terus siapa juga pengen nonton dulu. Ya. Mungkin mulai dari yang gue tahu gini, Mas Jonathan sebagai growth consultant, ya. Salah satu profesi yang pernah gue dengar, ya. Dan menjelaskan nih apa sih growth consultant itu gitu? Ini sebenarnya sejarahnya panjang nih, gue ceritain dikit ya. Jadi orang tua gue ini sebenarnya ya biasa lah, ibu lulusan SMP, sederhana aja, ibu lulusan SMP jadi ibu rumah tangga kan. Ayah itu lulusan SMEA, terus dia bekerja di salah satu BUMN sampai 30 tahun dan pensiun. Kehidupan sebenarnya biasa-biasa aja, tapi mereka punya anak 3, gue anak yang paling bungsu, 3-tiganya ini dikuliahin. Dan ketika dikuliahin, gue melihat ada peningkatan kualitas hidup. That's why I believe in education. Seperti apa peningkatan kualitas hidup ini? Ya kayak dari sisi penghasilan jadi lebih baik, gitu kan. Ya rumah juga jadi lebih bagus lah buat anak-anaknya gitu. Jadi kayak kelihatan perbandingan, kalau mau bandingin hidup orang tua gue dulu dengan anak-anaknya, ini bisa jauh lebih berkembang. Bukan berarti orang tua gue jadi hidupnya dulu menyedihkan, nggak juga. Mereka ya sederhana and they're fine with it gitu kan. Nah kemudian yang tadi gue lihat, ternyata pendidikan itu cukup penting ya. Bukan cukup penting lagi, penting banget gitu kan. Untuk membuka mata juga, networking juga, pokoknya memberikan akses ke kehidupan yang lebih baik. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya yang lebih baik gitu kan? That's why I believe in education. Dan menurut gue juga pendidikan itu nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kampus, nggak cuma di institusi formal. Kita juga harus ngembangin diri di luar itu. Jadi semacam baca buku juga bisa. Ngobrol-ngobrol, diskusi untuk memberikan perspektif baru juga bisa. Gimana caranya mindset kita jadi berkembang kan? Nah dari situ pun gue akhirnya sharing tuh. FYI gue kuliah arsitek, lulus sempat ngarsitek di Singapura 2 tahun, abis itu balik ke sini nyobain digital marketing. Nah jadi setelah bekerja selama 10 tahun kurang lebih as a digital marketer, gue juga nyambi jadi content creator kan di Instagram. Dari situ sharing seputar pengembangan hidup. Basically kan gue baca buku dan gue merasa ini ilmunya bermanfaat nih buat gue. Gitu kan. Jadi gimana caranya gue share deh? Coba gue share di Instagram. Dan ternyata it resonates with some people, berguna buat mereka juga, bantu hidup mereka juga. Terus ya udah jadi dari situ banyak yang jadi konsultasi ke gue. Banyak yang nanya via DM kan, via DM segala macam. John, kalau gue kayak gini gimana? Kalau gue kayak gitu gimana? Gitu. Mau itu hal asmara, karir, kehidupan keluarga, finansial gitu kan. Jadi banyak yang curhat lah kasarnya. Jadi sorry gue potong. Buku-buku yang dipelajari jadi apa yang dibaca apa aja nih kalau gitu? Dari ini luas banget kan? Banyak. Mostly sekarang gue baca buku self help gitu. Jadi intinya kan gimana caranya biar lebih produktif juga gitu di pekerjaan, how to do time management better gitu, priority management gitu, gimana caranya kita lebih produktif, gimana caranya kita pantang menyerah, you name it lah. Dan juga
basically dulu kan ketika gue jadi digital marketer, gue kan sebenarnya membantu klien untuk berkembang ya, mengembangkan bisnisnya, right? Jadi klien ada problem apa, oke, kita coba gali, cari solusinya, oke, kemudian untuk marketingnya sebaiknya seperti ini. Oke. Nah, itu kan sebenarnya satu pola pikir yang akhirnya gue coba terapkan ke orang-orang dan curhat mereka gitu. Oke, mereka curhat, oke, sebenarnya apa sih inti permasalahannya? Kenapa lo misalnya kayak, aduh gue stres banget di kantor. Apakah masalahnya di kantor atau jangan-jangan sebenarnya masalahnya di rumah? Tuh kayak kalau menurut lo, kayaknya gue nggak cocok deh di kantor ini. Gue stres banget, gue bosen, gue ini. Tapi kalau masalahnya sebenarnya di rumah, mau lo pindah kantor kemanapun kan masalahnya tetap ada gitu kan. Nah jadi di mana gitu kan. Betul, gue bantu pinpointing ini di sosial media gue. Tapi kan kayak banyak banget yang DM. Nah at some point gue bilang kayak aduh gak bisa nih. Karena saya juga ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini masih pekerja betul, full time juga gitu kan. Betul, kan kayak tagihan harus dibayar. Nah jadi kayak ya udah deh kalau misalnya kalian mau telepon aja, tapi bayar ya. Jadi kayak menjual jasa sebagai konsultan, itu kan. Cuma gue kemas kayak lo curhat, gue denger waktu itu dibayar 100.000 per 5 menit. Ya, itu kayak sekitar 2-3 tahun lalu tuh kalau nggak salah mulai yang heboh itu ya. Dan dari situ lumayan banyak gitu kan. Lumayan banyak pas pandemi gua stop karena kan sebenarnya ngedengerin masalah orang ya. At some point dulu tuh kayak setiap hari tuh ngedengerin 5 sampai 10 orang curhat masalahnya gitu kan. Pernah ke psikolog juga gara-gara jadi kok kayaknya gue jadi stres ya. Ngedengerin masalah mereka. Kenapa jadi gue ikutan pusing gitu kan. Terus akhirnya ya udah coba dikurangin. Jadi sekarang lebih ke konsultasi bisnis, tapi ada 1-2 orang yang tetap curhat kadang-kadang gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya motivasinya sekarang lebih ke kayaknya ini sebenarnya bisa gue jadiin sebagai karir nih. Gitu kan yang tadi setelah gue bekerja sebagai digital marketer juga gue jadi konsultan independen, jadi bikin kantor sendiri lah. Itu dengan tim yang kecil buat support. Di satu sisi juga gua tetap sharing konten di sosial media untuk tadi membantu teman-teman buat berkembang gitu kan. Nah jadi kalau gua lihat ini kayaknya benang merahnya it's all about growth gitu kan. Mau growth di personal, finance, career ataupun growth di bisnis gitu kan, benang merahnya growth. Nah makanya gue sekarang ya udah gue jadi growth consultant, melabeli diri gue sebagai growth consultant gitu. Jadi menarik, jadi bisa growth dalam aspek yang berbeda-beda ya. Betul. Intinya kita selalu bukannya tidak mensyukuri diri kita saat ini atau situasi kita saat ini, tapi kita ingin bisa lebih daripada saat ini, apapun lebih dalam hal apapun itu, dan itulah gap itu yang growth di situ berarti gitu ya. Betul. Dan ini kan bukan soal kayak gue pengen kaya uang 100 miliar, nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Cuma kan misalnya seperti ini, ada juga orang-orang yang saya pengen misalnya gimana ya caranya agar bisa umroh sekeluarga. Nah itu kan sebenarnya tujuan yang sederhana, mulia juga gitu. Tapi ya untuk mencapai ke situ memang misalnya perlu growth secara finansial. Itu kan biar uangnya cukup gitu. Dan uangnya cukup juga gimana caranya nggak mengganggu expense atau pengeluaran-pengeluaran lain gitu kan. Nah jadi di situ juga gue juga nggak gue sendiri tapi gue kerjasama dengan teman-teman yang financial planner. Gimana ya caranya biar kita bisa bantu mereka gitu. Mau itu ya udah sharing konten gitu kan, atau juga based on my personal experience, atau juga sering gue bikin webinar ngundang teman-teman yang lain buat partner yang lebih ahli gitu. Jadi gue sendiri nggak bilang gue ahli, cuma gue kayak gue lebih jadi memfasilitasi gitu. Gue mau jadi jembatan tempat yang menghubungkan orang yang mau berkembang sama orang yang punya ilmu untuk dibagikan. Nah ya gue juga adalah ilmu sedikit untuk dibagikan, itu gue bagikan juga. Dan juga gue sekarang lagi bikin platform community gitu, growth space, di mana semua orang bisa sharing gitu. Jadi motivasinya kalau bisa cuan bareng ya kenapa harus cuan sendiri, kan sekarang kan semangatnya kolaborasi ya. Kalau dulu tahun 90-an mungkin kayak kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah kan kalau kompetisi. Tapi kalau kolaborasi kita bareng-bareng semuanya bisa menang ya kenapa enggak tuh. Jadi itu yang sekarang yang gue lakukan juga sebagai growth consultant. Menarik. Jadi
gue pernah dengar bahwa kita tuh manusia, kita bisa menciptakan profesi, kita nggak harus memilih dari profesi yang ada. Dan ini seperti salah satu contohnya, you create your own profession gitu, growth consultant. Dan gue juga bisa bilang mungkin Mas Jonathan sebagai entrepreneur juga gitu kan, content creator juga, sebagai influencer juga. Dan kalau boleh kembali sedikit ke belakang tadi, dan latar belakangnya sebetulnya secara pendidikan awalnya kan arsitek. Arsitek, betul. Dan sekarang berbeda lah path-nya gitu. Ya. Dan waktu kerja 2 tahun pun setelah lulus itu, dulu arsitek di ITB, kemudian kerja sebagai arsitek 2 tahun di Singapura. Ya. Did you enjoy studying arsitek atau kan ada tuh yang merasa kayaknya gue salah jurusan nih, tapi tapi ada yang emang suka dan terus ingin melakukan yang lain. Kalau Mas Jonathan yang mana nih? Jadi ya ini true story. Waktu SMA itu gue tidak aware sama kuliah. Kayaknya hidup gue kayak SMA, oh ya habis SMA, oh iya harus kuliah ya. Gitu loh. Jadi benar-benar nggak tahu jurusan kuliah tuh beneran nggak tahu. Sesimpel gini, teknik elektro, ngapain ya? Apakah jadi pegawai PLN gitu misalnya? Teknik sipil aja gue kira jadi pegawai negeri sipil. Seriously. PNS ya, teknik sipil. Akhirnya dulu tertarik sama psikologi. Psikologi. Nah, sama orang tua waktu itu gue lahir dan besar di Palembang. Cuma kakak gue 2 orang udah kuliah duluan di Bandung. Jadi orang tua gue bilang, ya udah cari di Bandung biar kita pindah, daripada anak 3 pulang pergi kan berat di ongkos. Kita pindah sekalian. IPA waktu itu psikologi Unpad tuh. Psikologi Unpad ya Bandung lah kan. Satu lagi yang IPA itu psikologinya di UGM. Cuma kan UGM nggak Bandung ya, jadi oke. Nah waktu itu gue ikut SPMB namanya tahun 2002. Bingung satu lagi apa ya, kan ada dua pilihan. Satu lagi akhirnya jatuh ke ya udahlah arsitektur, bisa gambar lah dikit-dikit. Simpel itu. Alasannya itu. Sebenarnya pengen masuk psikologi gitu. Terus pas keterima di arsitek kayak waduh ya udahlah ambil aja gitu. Bahkan ketika kuliah pun ya sempat males-malesan kayak aduh ini kayaknya emang nggak pengen di sini. Jadi kayak waktu itu ya ikut unit film. Banyakan bolos, nonton DVD sambil tiduran gitu kan, ngobrol, main ular tangga lah, apalah, monopoli, you name it. Sampai ketika tahun ketiga keempat kayaknya, waduh kayaknya emang harus serius dikit di arsitek gitu kan, karena kan nanti akan nyari kerja lah segala macam. Yaudah baru mulai put effort lah di kuliah. Terus waktu itu juga melihat ada peluang buat kerja di Singapura gitu. Jadi di Singapura ini kasarnya kantor-kantor biro arsitek luar negeri itu buka cabang di Asia, mostly kalau nggak di Beijing, China yang memang pembangunannya lagi masif kan. Kalau nggak Singapura kan tax-nya kecil ya. Jadi banyak yang buka cabang di situ. Sementara lulusan teknik Singapura itu baru 1 university waktu itu kayaknya cuma ya anggap aja 70 sampai 100 orang setahun gitu. Itu juga kalau lulus semua kan. Dan firmnya ada 300-an gitu kan. Otomatis jadi demand-nya banyak, supply-nya dikit. Nah, jadi mereka kebanyakan mencari ya dari luar. Kalau nggak Filipina, Indo. Karena Filipina itu kayak Indo juga, universitas teknik di mana-mana gitu loh. Jadi lulusannya banyak. Betul kayak misalnya Malaysia gitu nggak? Waktu itu Malaysia nggak kepikiran. Tapi yang lebih kebayang tuh Singapura gitu ya. Karena mungkin juga ada beberapa senior yang sudah duluan di situ. Dan mereka juga sharing, jadi kayak dapat insight baru. Sorry maaf gue potong, gue tadi mungkin salah paham. Jadi maksudnya yang dari Singapura ini ngambilnya banyak kan dari Filipina dan dari Indo gitu kan? Iya, betul. Nah, maksud gue kenapa yang dari Singapura juga? Dari Malaysia juga ada. Gitu, dari Malaysia juga. Juga ada. Oke. Juga ada, cuma kan ya tetap lagi. Tapi jumlahnya tadi tetap. Jumlahnya, ya. Indonesia aja penduduknya berapa ratus juta, gitu kan. Nah, jadi ya udah pas kerja pun di Singapura. Masih mempertanyakan kayak iya nggak ya akhirnya ya udahlah balik ke sini. Waktu itu juga gua sempat kena layoff. Jadi tahun 2008 itu Lehman Brothers bangkrut kan, krisis moneter ya. Krisis moneter itu kena juga ke kantor gua. Jadi kayak sempat kena layoff, tapi gua udah bisa langsung masuk kantor baru nih. Gitu. Jadi justru di gue untuk kayak wah gue udah bisa masuk kantor baru,
udah dapat gaji, ini dapat pesangon, kayak wow gaji double gitu. Nah tapi waktu itu juga ternyata di kantor baru work permit gue nggak dikasih karena dari Kementerian Tenaga Kerjaan kan mereka prioritasnya buat lokal dulu ya, lokal yang kena layoff juga kan. Jadi understandable dan mungkin buat gue kayak oh ya udah deh, gue balik aja dulu ke Indo gitu. Nah dari balik ke Indo kan kayak wow gaji Singapura dolar dikonvert ke rupiah banyak juga ya. Jadi waktu itu gue menghabiskan waktu udahlah gue nyambi di sosial media aja dulu. Jadi kayak bukan nyambi sih, lebih ke gue twitteran aja. Twitteran. Nah dari situ akhirnya kenal beberapa orang, terus waktu itu bikin satu akun anjing gombal bersama teman-teman gitu. Jadi seputar gombal-gombalan lah. Nah anjing gombal waktu itu lumayan fenomenal. Jadi dalam waktu 3 bulan itu followers kita udah 100.000 gitu kan. Dan dari situ jadi dapat tawaran-tawaran endorsement gitu. Oh ternyata yang kayak gini bisa jadi duit ya. Kita baru tahu gitu. Itu benar-benar awal-awal banget gitu. Bisa jadi duit ya. Oh yaudah. Nah karena waktu itu nggak ada yang ngerti social media dan gue bisa bilang ya gue lebih mengerti sedikit lah dari sisi praktisi. Maksudnya gue tiap hari sosmedan gitu. Jadi ketika brand nanya ini kenapa campaign-nya sukses, kenapa gagal ya? Oh mungkin yang itu terlalu hard sell, terlalu gini, ini komunikasinya salah. Dari mana brand mulai tanya itu selama memanage anjing gombal ini atau? Karena kan mereka kayak endorsement ke kita. Dari situ mereka tanya karena betul, mereka kok misalnya begini begitu dan kita bisa membantu memberikan jawaban dari sisi user lah gitu. Nah akhirnya pada suatu ketika ada satu company yang kayak yaudahlah lo gabung di kita aja karena waktu itu nobody understand social media. Jadi gue masuk dan ternyata itu jadi awal karir gue sampai 10 tahun sekarang sampai akhirnya gue shifting jadi growth consultant gitu. Jadi ya kalau gue sekarang ngelihat ke belakang ya aneh juga ya gitu misalnya arsitek apa segala macem tapi mungkin ya itulah yang bawa gue sampai sekarang gitu. Dan itu sampai kalau nggak salah di Gojek juga itu sebagai social media director ya kan? Ya sampai ke ya multinational company lah sampai startup unicorn lah gitu. Gitu. Tapi mungkin juga yang bisa gue bilang gue bisa melihat social media ini dari dua sisi. Yang pertama tadi dari sisi user gitu kan dan juga influencer lah gitu. Yang kita lebih mengerti behavior orang-orangnya bagaimana gitu kan. Terus juga dari sisi profesional karena gue bekerja sebagai social media strategist gitu ya. Jadi gue bisa teorinya seperti ini bisa lebih mengerti dari sisi platform, algoritma apa segala macam gitu. Jadi itu memperkaya dan itu juga mungkin gimana caranya gue sekarang jadi bisa utilize social media terutama untuk building my own business lah gitu. Jadi kembali kita maju mundur sedikit nggak apa-apa. Tadi kita ini mundur barusan, sekarang maju lagi ke sharing tadi mengenai orang konsultasi lewat telepon. Tadi Mas Jonathan bilang kebanyakan dan sekarang pun arahnya lebih kepada konsultasi bisnis gitu ya. Walaupun ada juga yang di luar itu. Suka merasa kayak ini kan bukan keahlian gue nih. Apalagi kalau seandainya ada yang mungkin curhatnya tadi yang sangat psikologis kah atau ke arah sana, walaupun tertarik sama psikologi memang dari awal betul. Tapi suka ada merasa aduh kayak kurang pede deh, kayak ini bukan area gue, itu suka kayak gitu, gue suka pernah muncul. Right. Sebenarnya ini bukan soal kurang pedenya ya, ya bukan berarti pede banget juga. Cuma di satu sisi gue mencoba untuk tetap mawas diri dalam artian ya tahu apa yang gue tahu dan tahu apa yang gue nggak tahu, itu satu. Dan kedua juga tahu dalam apa yang gue tahu dan tahu apa yang gue nggak tahu. Betul. Karena ketika misalnya ada orang gue tahu nih sebenarnya masalahnya seperti apa. Nah kalau misalnya tadi terlalu psikologi atau apa, gue akan disclaimer mungkin kayak masalahnya ini cukup serius gitu. Kalau sampai stres mungkin kamu harus menemui bantuan profesional, psikolog. Atau misalnya orang yang nanya keuangan sangat detail gitu. Ini bukan ranah gue gitu. Gue bisa bahas dari sisi yang gue pelajarin, itu yang gue lakukan. Tapi mungkin kalau mau tahu lebih detailnya, kamu harus menemui financial planner.
Tuh, jadi itu pun selalu gue tekankan ke diri gue sendiri. Karena as much as I like to see people to grow ya, so their life becoming a better life gitu kan. Gue juga nggak mau orang jadi hidupnya hancur gara-gara gue salah memberikan saran. Seperti itu juga. Gitu. Jadi makanya gue harus berhati-hati dan jangan sampai ini jadi bias. Gitu. Bias karena ini yang biasa gue lakukan maka harusnya kayak gini, enggak juga. Gitu loh. Jadi gue menekankan kembali bahwa this is based on my personal experience. Mungkin nggak nyambung di dirimu atau mungkin value-nya berbeda, ya nggak apa-apa. Mungkin jadiin second opinion aja. Mungkin kamu bisa nyari third opinion lagi atau fourth opinion, it's okay gitu loh. Jadi kayak bisa jadi nambah perspektif gitu kan. Kan ibaratnya kalau gue bilang sekarang, gue sekarang misalnya investasi di saham misalnya, kalian juga harus investasi saham, kan belum tentu. Bisa jadi orang kayak yang nggak cocok dengan mereka, atau mungkin kayak ada orang yang misalnya buat sehari-hari pun masih struggle gitu. Nabung aja susah, lo nyuruh gue invest aneh-aneh gitu kan. Nah ini kan bisa jadi ya berbeda juga. Nah ini gue coba mengerti juga bahwa setiap orang punya case yang beda-beda and it's very personalized gitu. Dan jangan sampai gue juga jadi tinggi hati, malah kayak lebih otoriter jadinya. Enggak, lo harusnya gini, nggak usah gini gitu. Gitu. Ini sebenarnya cukup melelahkan. Melelahkan, serius karena the way we see social media sekarang itu banyak terjadi bias gitu. Dalam arti gini, misalnya gue share kan ke audience yang follow gue, otomatis kurang lebih mereka punya view yang sama seperti gue. Mereka setuju dengan apa yang gue sampaikan, gitu. Kalau yang nggak setuju, nggak suka, ya otomatis nggak akan follow kan, teorinya begitu. Nah, ketika gue share pun banyak yang kayak, oh iya thank you banget John, apa segala macam. Oh iya ini gue banget apa. Nah, gue nggak mau ini malah jadi bikin gue sombong, gitu. Karena banyak orang yang setuju sama gue nih. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya ya kayak echo chamber aja. Gitu. Gue ngomong di orang-orang yang cuma bakal resonate with me. Ketika misalnya ada orang yang lain yang nggak setuju pun, sebenarnya ya bisa-bisa aja, gitu. Dan ketika misalnya ada yang nggak setuju, gue pun kayak mencoba mengerti. Oh ya mungkin memang value-nya beda. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksa juga. Maksudnya kan gue misalnya hidup 30 tahun gitu. Diajarin orang tua gue begini, gitu kan. Lu juga hidup 30 tahun diajarin orang tua begitu. Beda apakah kita salah? Ya enggak, cuma ada perjalanan yang berbeda. Betul. Gitu. Bisa jadi kedua-duanya sama-sama benar gitu. Cuma ya memang ya dengan jalannya masing-masing lah. Nah ini gue juga coba mengerti bahwa sosial media ini kan kumpulan opini banyak orang sebenarnya. Dan kita tuh tidak didesain untuk bisa menerima kayak kita itu cuma didesain untuk cuma bisa dekat dengan 150 orang kan, teorinya. Maintain close circle itu 150 orang. Makanya dulu kan path itu 150 orang. Karena teorinya seperti itu. Nah, bayangin di sosial media kita dengar opini 3.000 orang atau lebih. Gitu. Itu overwhelm banget. Mungkin ada 2.000 opini bagus misalnya. Ini kalau kita ngomongin supporter sama hater ya. Ada 2.000 opini yang setuju dengan kita. Ada 100 yang nggak setuju. Itu banyak banget. Meskipun secara rasio sebenarnya kecil ya, cuma 5% gitu. Berapa ya? Tapi ketika kita mendengar 100 itu kita jadi terlalu fixated on that gitu. Kita malah jadi mikirin yang 100 orang ini gitu. Padahal ya itu belum tentu tadi kan semua orang setuju dengan kita and it's okay gitu. Nggak apa-apa juga. Nah ini juga sebenarnya dari sosial media kita harus belajar untuk lebih dewasa. Dan banyak orang yang nggak ngerti. Coba deh lihat Twitter sekarang kan. Nggak setuju kayak wah langsung komplain. Ada yang bilang misalnya coklat itu enak. Lu belum nyobain keju, yakin coklat itu enak, kolesterol kali apa segala macam kan kayak tendensinya malah kayak buat berkonfrontasi, berdebat gitu loh, bukan kayak ya udah kita saling menghormati. Oh dia suka coklat, good for him gitu, good for her gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Mas Jonathan pernah ngalamin itu sendiri nggak? Kayak tadi dari misalnya kayak banyak komen, ya banyak yang positif,
Tapi terus kan ada yang negatif juga tuh. Ya. Terus jadi malah fixated atau terfokus sama yang negatifnya dan sampai mempengaruhi. Pernah. Ya apalagi kan kayak 10 tahun ya di sosmed gitu. At some point yang ironisnya kayak saya merasa aduh males, pengen delete akun, tapi kerjaan di sosmed juga susah juga. Ya udahlah, akhirnya saya mencoba berdamai aja. Oh oke, yang tadi ada orang-orang yang nggak setuju and that's fine. Ada orang-orang yang setuju juga, it's okay. Gitu kan. Justru kan kadang kita malah butuh validasi. Kita validasi, kita cuma mencari orang-orang yang setuju sama kita. Gitu. Tapi kita menihilkan orang-orang yang nggak setuju. Bukan kayak apa sih lo gitu. Nggak gitu juga. Mungkin di satu sisi kita harus melihat bahwa mereka mempunyai value yang beda gitu, dibesarkan dengan nilai yang berbeda and that's okay gitu. Masalahnya bukan di kita, masalahnya di mereka. Kan sesimpel misalnya saya Kristen gitu ya, saya Kristen makan babi ya nggak apa-apa di ajaran saya gitu. Tapi di teman-teman yang Muslim mungkin itu haram and that's okay gitu loh. Ya dua-duanya ya bisa jalan masing-masing gitu kan, nggak harus dipaksakan. Yang penting apa, kita harus mengerti, toleransi aja. Oh ya udah nilaimu begitu, aku hormati. Oh ya udah nilaimu begitu, aku hormati. Ini ibarat lagi misalnya ada ya musik dangdut sama rock aja bisa berantem gitu. Apa sih dangdut? Rendahan apa segala macam. Apa sih rock, pemuja setan apa segala macam, bisa jadi kan. Padahal sebenarnya ya udah masing-masing menghormati aja. Oh kamu sukanya dangdut, bagus gitu. Go ahead gitu. Silakan. Oh kamu sukanya rock, bagus. Silakan gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita ada semacam apa ya? Toleransi selera. Selera juga harus ditoleransi, nggak cuma agama gitu kan. Mau makanan, mau baju, fashion gitu, mau apa juga. Kan lebih baik kalau kita ada itu. Menurut Mas Jonathan, why do you think this happen gitu? Sampai sekonfrontatif itu yang sampai belakangan ini yang diomongin, wah netizen di Indonesia katanya kalau ngomong paling pedas, paling kan sempat heboh belakangan ini. Ya, oh ya disclaimer ya, this is my personal opinion. Mungkin butuh validasi lagi. Tapi kalau dari yang gue lihat itu orang Indonesia itu memang kita chatty person, kita ramah, kita terbuka, gitu kan. Ibaratnya sosial media itu kayak tukang sayur di komplek. Ada tukang sayur tok ngetem di situ. Oh ibu-ibu semua ngumpul, beli sayurnya 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Gitu kan. Nah ini juga sosial media itu memang menjadi wadah di mana kita bisa interact with people gitu, membangun komunitas gitu. Tapi di satu sisi juga kita tidak mengerti cara menyikapi sosial media dengan lebih dewasa. Kenapa? Ibaratnya gini sih, teknologi kan berkembang jauh pesat ya, tapi otak manusia kan segitu-segitu aja gitu. Kita mengira ya udah ada sosial media, oh kita bisa pakai semau kita. Tapi nggak juga gitu kan, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai misalnya kita nyinggung opini orang lain, jangan sampai malah kita sok nimbrung. Ada orang kan misalnya percakapan kita malah jump in, sok asik lagi tuh, belum tentu orang juga nyaman dengan itu. Cuma memang karena tidak ada konsekuensi langsung ya, dalam artian kalau kita ngomong gini, kalau misalnya saya menyakiti kan, wah marah, bisa jadi saya ditonjok misalnya, atau bisa jadi suasana tidak enak. Jadi ada konsekuensi yang langsung yang harus saya hadapi. Tapi kalau sosial media nggak ketemu langsung, jadi ya kayak kita merasa lebih bisa seenaknya gitu loh. Dan makanya jadi kayak banyak orang juga yang apa ya, jadinya malah lebih tendensinya ke arah hate speech lah, atau they just want to feel better with themselves, merasa lebih superior dengan merendahkan orang gitu kan. Kan misalnya ada 2 cara, misalnya ketika kamu mau jadi bangunan tertinggi di kota itu kan misalnya. Cara pertama, ya kamu bangun gedung kamu biar lebih tinggi dari yang lain, atau yang kedua, hancurin bangunan-bangunan lain biar kamu tinggal kamu jadi bangunan tertinggi. Gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih cenderung suka cara yang kedua, cuma memang kayaknya banyak orang yang tadi. Cara yang kedua artinya? Cara yang pertama yang meninggikan, ya udah kita bangun diri kita sendiri gitu, biar kita jadi lebih baik gitu, bukan dengan menghancurkan orang gitu kan. Nah ini pun kayaknya kalau Indonesia, orang-orang Indonesia juga mungkin kebanyakan, nggak semua. Nah kalau kita lihat di Indonesia sendiri mungkin perkembangan emosionalnya juga kurang dilihat ya. Selama ini juga di sekolah kita
belajarnya mostly soal apa? IQ, gimana caranya ngembangin IQ, gimana caranya jadi lebih pintar, itu kan secara intelligence. Tapi secara emosional gimana? Kita nggak diajarin cara berkomunikasi dengan baik, gitu. Cara misalkan sekarang banyak kayak kalau yang marahan diem-dieman, atau misalnya sama pasangan aja, suruh, yang kamu kenapa marah ya? Ya pikirin aja sendiri, gitu. Daripada mengkomunikasikan, kita disuruh menebak-nebak gitu. Nah ini juga yang mungkin terjadi kepada sebagian besar orang Indonesia. Kita jadi secara emosional belum terdevelop dengan baik gitu. Ini terbawa ke ranah digital dan sosial media. Gimana caranya berinteraksi dengan orang secara digital, gimana caranya kita masih bisa ada etika yang perlu kita pahami di situ, ada yang perlu kita jalani gitu kan, bahwa yaitu bukan berarti langsung so asik, bukan berarti langsung merendahkan. Ini juga kan yang saya bilang tadi, kita perlu pendewasaan dalam teknologi juga, dalam sosial media. Gak semua hal yang terjadi di internet itu benar. Itu kan yang terjadi dengan hoax kan? Iya. Hoax, ada orang bikin website atau apa, websitenya namanya nggak jelas gitu. Berita terkini terpercaya.com misalnya. Gitu. Terus ya itu kan terjadi dengan orang tua kita. Di mana mereka kayak, wah ini berdasarkan website ini infonya gini-gini. Ah bohong tuh gitu kan. Gak mungkin bohong, ini ada di internet kok gitu. Nah itu kan juga kita perlu belajar lagi sebenarnya. Kita perlu belajar lagi sehingga kita mengerti, oh teknologi itu seperti ini, oh digital dan sosial media itu seperti ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus kita percaya, apa yang tidak boleh kita percaya gitu. Bahkan dulu pun banyak teman saya yang ketipu sampai diperas berapa belas juta gitu dari orang-orang di sosial media yang kayak temenan kan, padahal nggak pernah ketemu, temenan akhirnya dekat, terus ujung-ujung butuh bantuan, hidup susah minjam duit gitu, udah dipinjemin duit, abis itu hilang aja orangnya gitu. Nah ini kan banyak juga, jadi kayak modus-modus yang modus-modus mau minta pulsa aja kan. Iya. Itu banyak banget ya ketipu, padahal kan dipikir-pikir kayak ya ini kan ya gitu ya, oh ya ini penipuan ya. Tapi ketika itu terjadi baru-baru banyak yang ketipu. Gitu. Ya ini bisa diaplikasikan ke semua lah, ke digital dan sosial media, bahwa teknologi berkembang, kita juga harus bisa mengikuti. Kita juga harus bisa mengerti. Harus bisa berkembang juga. Gue agak mungkin banting setir sedikit sekarang ya. Tadi bicara soal berkembang ini, dan tadi Mas Jonathan bicara soal secara emosional kita juga perlu bertumbuh, perlu belajar gitu ya. Dari perjalanan Mas Jonathan sendiri, kalau perkembangan secara emosional seperti apa? Jonathan N dulu dan sekarang itu pendewasaan secara emosional seperti apa? Apa pembelajaran yang didapatkan? Jadi kayaknya dulu itu saya itu emotionally driven banget, terutama dalam hal cinta. Wow. Ya kita semua pernah bucin ya. Ya itulah. Jadi banyak keputusan-keputusan di hidup saya itu didasari oleh pertimbangan pasangan gitu ya. Pertimbangan pasangan, dan juga waktu itu saya tidak menyadari bahwa saya beberapa kali terjebak juga di hubungan yang toksik. Itu hubungan yang toksik gitu kan. Dan dari situ pokoknya jadi merenung aja, man. Pas putus tuh ngerenung kayak, kok kisah cinta gue gini-gini amat ya, kayak masalah mulu gitu. Iya, jadi berulang. Terus kayak mencoba mengerti patternnya gitu. Oh ternyata dulu gue itu tertarik ke cewek-cewek yang problematik gitu. Dalam artian tadi memang motivasinya tuh ingin nolong orang. Jadi ketika ngeliat cewek yang problematik gitu kan, yaudah deh gue bantu biar lo juga jadi keluar dari problem, jadi lebih happy segala macam. Ternyata malah gue yang seret gitu. Gue yang terseret, dan waktu itu ketika gue menyadari dan gue mulai ya udah berbenah dulu, mulailah baca-baca gitu. Ya gimana caranya handle stres, gimana caranya bisa thinking critical thinking, lebih berpikir jernih juga gitu. Gimana caranya agar kita lebih punya ownership dalam hidup gitu. Sampai akhirnya gue berpendapat hidup gue
gue yang mengendalikan gitu. Jadi emosi gue yang mengendalikan. Kan ada dulu tuh ketika misalnya putus gitu, bisa sangat masokis dalam artian kayak wah sedih sih tapi menikmati juga gitu loh. Menikmati kesedihan itu Dulu sampai nulis blog dulu, apalagi zaman kuliah misalnya putus gitu, nulis blog. Kan sebenarnya kalau nulis blog itu bahayanya menurut gue waktu itu adalah kita seperti mengingat kembali kisah yang sedih. Sedih dituangkan ke tulisan kan diingat lagi ketika nulis. Ketika proofreading dibaca lagi, keinget lagi. Udah di post dibaca lagi, keinget lagi. Ya udah kayak di situ-situ aja terus hidupnya gitu. Jadi yang ditulis bukan kayak refleksi, tapi gitu, ini yang terjadi gitu. Betul, ya itu dan itu kan versi gua. Dari sudut pandang gua. Dan gua melihat kayak oke, ini nggak sehat. Akhirnya waktu itu kayak oke, stop nulis dulu, jadi lebih plong gitu kan. Karena yang tadi nggak mengingat yang sedih-sedih doang gitu, tapi jadi lebih mulai ada kendali dalam hidup gitu. Dan juga mulai berpikir untuk gimana caranya gue bisa mengendalikan emosi gue dengan baik ya gitu. Yang tadi hidup gue yang mengendalikan emosi gue. Maaf banget gue potong, gue sebelum lanjut situ tadi kan sempat ada masa kayak menikmati kesedihan itu gitu. Apa titik di mana gue nggak bisa kayak gini lagi gitu? Ya, titiknya itu karena gue merasa hidup gue gitu-gitu aja. Dan kayak ketika menikmati kesedihan itu kan lo jadi dwell di situ-situ aja, kayak berdiam diri gitu. Murung ya udah mau murung sampai kapan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan momen aware sampai itu kok gue gini-gini itu ada apakah ada trigger tertentu atau kayak karena sekedar again and again terjadi atau ada momen tertentu? Kayaknya sedikit demi sedikit terjadi ya sampai kayak ya udah kayak numpuk terus kayak ya udahlah gue harus melakukan sesuatu. Oke. Dulu kan sebelumnya aduh kok hidup gue gini-gini aja tapi tetap gitu. Ngapain gitu. Nah dari situ pun mulai gimana caranya gue bisa ngendaliin emosi. Jadi dari situ gue ya baca-baca buku apa segala macam dan menurut gue sekarang ya mau emosi apapun gue yang mengendalikan gitu. Ketika misalnya kan ada orang yang misalnya putus nih terus jadi jatuh sakit gitu kan. Gara-gara lo mutusin gue maka gue jadi kayak gini. Nah sekarang kan salah sebenarnya, gara-gara gue membiarkan diri gue gak makan gitu misalnya atau sedih berlarut-larut maka gue menjadi sakit. Jadi it's about what we do, ownership with our life gitu loh. Mengambil kembali tanggung jawab itu kepada diri sendiri. Betul. Bukan dilempar ke orang lain. Betul, dan ketika gue berpikir seperti itu, gue jadi merasa lebih punya kendali dalam hidup. Gue bisa mengarahkan hidup gue ke arah yang gue mau dibanding kayak yaudahlah terserah kemana hidup akan membawa gitu. Bukan berarti lo nggak boleh santai, ya boleh juga. Tapi kan kita juga perlu menyadari bahwa kita punya kendali. Ibaratnya juga kan kadang misalnya di Jakarta ya, kita pagi-pagi misalnya ada meeting jam 10 gitu. Udah ternyata baru bangun jam 8:30. Mandi segala macam jam 9, keluar kantor macet. Keluar mau ngantor keburu macet. Nyampe kantor 10:30. Marahin gitu kan. Kok telat gitu? Macet, Pak. Nah, itu kan sebenarnya kita mau buang body. Nah, tapi kalau di runtut masanya kenapa kita telat? Mungkin karena kita bangun jam 8:30. Kenapa kita bangun jam 9? Mungkin karena tengah malamnya nonton drama Korea sampai jam 3 subuh gitu. Nah, itu kan kalau kita tahu, habit-habit seperti ini ya sebenarnya kalau gue kendaliin, mungkin kalau gue tidur jam 8 atau jam 10 lah, gue bisa bangun jam 6. Bisa bangun jam 6, ada waktu buat gue mandi, bersiap-siap, lebih santai, sehingga gue tidak telat meeting. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya perlu kita sadari bahwa hidup kita itu kita yang mengendalikan. Tentu saja ada faktor-faktor luar ya, dan faktor luar bukan berarti kayak kayak mau dibilang 2020 kayak gue akan bikin bisnis, gue akan gini, tiba-tiba corona, hancur semua ya. Itu juga kan ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nggak apa-apa itu faktor luar. Yang penting dari kita gitu, apa yang bisa kita kendalikan dari diri kita. Gitu. Nah gitu. Jadi itu pun nyampe ke situ juga kayaknya butuh tahunan waktunya. Karena ini kan gue bisa dibilang gue itu anak bungsu, jadi gue dimanja orang tua.
gue dimanja orang tua. Kan dulu gue mau kerja di Singapura, gue nggak dikasih. Karena nyokap nggak mau jauh-jauh. Sampai nangis waktu itu kayak, ngapain sih kerja di Singapura, Bandung aja. Bandung nggak ada kerjaan. Dikit kerjaan di Bandung gitu kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu kayak ada ibu pendeta datang ke rumah mendoakan gitu. Akhirnya nyokap rela melepas gue. Seperti itu gitu. Tapi ketika gue udah kerja di Singapura, ngirimin duit bulanan, nyokap santai-santai aja gitu. Ya itulah. Tapi gue terbiasa mau dibilang hidup enak juga bisa. Meskipun sebenarnya kayak gue pengen lepas, tapi tidak dilepas gitu. Nah, jadi mungkin gue baru bisa merasakan, oh gue bisa menjalani hidup yang gue mau itu setelah gue usia 24-25 mungkin. Gitu loh, ketika gue mulai ada jarak dengan nyokap gitu, ketika gue mulai tinggal di Singapura gitu kan sebelumnya basically gue sama orang tua gue terus gitu. Bahkan kalau mau nginep di kampus tuh gue nggak dikasih, mau jam 2 subuh dijemput deh gue gitu kan. Nah tapi iya, kemudian sekarang gue kayak oke, gue bisa mendesain hidup apa yang gue mau gitu, dan mulai mengurangi bagian ikut campur dari orang tua lah. Maksudnya ya mereka selalu bisa memberikan masukan, tapi in the end I'll take that as a consideration, tapi keputusan tetap gue yang ambil gitu. Mendesain hidup gue. Ada orang juga yang kadang suka hidup itu ngalir men gitu kan. Pendapat Mas Jonathan gimana sama? Gak apa-apa, sebenarnya kan gini, ibaratnya gini, kita berdua nih, Li jalan-jalan yuk, jalan-jalan kemana? Ngitar-ngitar aja. Oh, ya udah deh, oke. Nah, if you're okay with that, it's okay. Tapi kan ya mungkin kayak selama 2 jam ya kita akan ngitar-ngitar aja tanpa tujuan. Ada orang yang nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa ngobrol di jalan, kita ada suasana baru, ngeliat pemandangan, and that's okay. Silakan. Ada orang yang kayak apaan sih? Ngapain buang-buang muter-muter ngabisin bensin? Mending kita kemana gitu, ke kafe apa kayak, duduk ngobrol gitu, mesen apa, atau misalnya ke Monas kayak naik ke atas gitu, atau ke Ancol gitu kan. Ada yang butuh destinasi, kenapa? Biar mereka lebih merasa punya arahan. Oh, saya harus ke situ, saya jadi bisa menstrategikan lebih baik. Itu juga boleh. Nah ini kan sebenarnya approach berbeda-beda. Nah kebetulan gue merasa lebih enak kalau gue tahu yang gue mau. Gitu. Ibaratnya tadi, misalnya gue itu dulu gue pengen punya rumah sebelum usia 30, rumah sendiri. Ya mungkin ada bagian dimana gue pengen lepas dari orang tua ya, karena tadi di Mong terus, udah amat gue pengen tinggal sendiri misalnya. Gitu. Akhirnya gue pengen rumah di usia 30, dan itu kan jadi tujuan. Jadi kayak gue juga bekerja keras, mengumpulkan uang gitu, financial planning agar bisa membeli rumah tersebut, dan akhirnya kebeli, lumayan. Ada orang yang kayak, ya udahlah santai aja, ya nggak apa-apa juga. Cuma kan konsekuensinya gini, ibaratnya tadi muter-muter, itu kan bisa jadi kamu malah kehabisan waktu, bisa jadi buang-buang waktu. Tiba-tiba misalnya udah muter-muter 2 jam, kayak gimana kalau kita ke Ancol? Oh boleh tuh, tapi kitanya udah di Bintaro. Udah di Bintaro. Dan tutup bentar lagi. Terus pas ke Ancol ya udah jam 9 malam, tutup gitu. Nah, if you're okay with that, go ahead gitu loh. Ada orang kan kayak malah sampai kan telat nih, harusnya gini-gini, malah jadi ngedumel. Gitu. Nah bagian itunya juga sebenarnya balik lagi, hidup dengan tujuan itu bisa jadi lebih fokus, bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tapi memang kalau kita mau lebih go with the flow, go ahead. Tapi konsekuensinya kan adalah tadi, ada kemungkinan kamu malah jadi membuang waktu atau tenaga gitu, atau juga uang. Kalau kamu nggak masalah, silakan, gitu. Jadi pilihan kembali dua-duanya. Betul. Pilihan, dan tiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Betul, and I think that's what adulting means. Adulting itu adalah kita tahu jalan hidup yang kita ambil, pilihan hidup yang kita ambil, dan konsekuensinya apa, gitu. Jadi sehingga kita tidak menyesali keputusan tersebut. Dan misalnya kayak banyak juga teman-teman gue yang perempuan misalnya. Gue pengen nikah sebelum 30, kenapa? Karena teman-teman gue udah pada nikah semua, udah 25-26, mereka udah pada nikah, gue yang belum gitu kan. Atau misalnya nanti kalau cewek usia 30 dianggap gak laku gitu kan.
karena opini masyarakat seperti itu gitu. Mereka merasa tertekan dan akhirnya mereka ya udahlah gue nikah, tapi sebenarnya mereka bukan itu yang mereka mau. Itu karena peer pressure. Nah, terus kemudian ketika menikah malah jadi nggak lepas, nggak happy ngejalaninnya. Karena yang balik lagi, sebenarnya ini bukan yang mereka mau, tapi ini yang mereka lakukan untuk menghindari peer pressure. Nah kan sayang misalnya seperti itu. Tapi ketika kamu tahu, oh iya memang saya mau menikah karena saya ingin mendambakan keluarga yang harmonis, itu impian saya. Kan ada orang yang kayak, oh gue pengen mimpinya keliling dunia, gue pengen jadi CEO. Ada orang yang kayak, gue pengen hidup dengan keluarga yang sederhana aja. That's okay, gak ada yang salah. Gitu. Mimpi tiap orang kan very personalized. Nah yang penting, oke, ketika kamu tahu mimpi kamu, maka ya udah lakukan jalan menuju ke situ, jalani aja. Tetapi jangan sampai kayak gue lakuin ini karena orang lain. Padahal konsekuensinya adalah kamu yang menerima, bukan orang lain yang menerima. Gitu. Nah that's part of adulting. Yang kita juga harus tahu motivasi kita apa, konsekuensinya apa. Selama kita masih bisa menerima, silakan. Kalau dari pengalaman Mas Jonathan saat orang banyak konsultasi tuh via telepon atau mungkin bahkan yang non telepon pun juga gitu misalnya. Dari begitu banyak ada nggak pattern juga, kita bicara pattern pola tertentu, biasanya yang paling sering jadi isu apa? Sebenarnya satu hal, mungkin ini apakah Indonesia ya atau nggak tahu deh, mungkin di luar juga terjadi. Kita itu terlalu peduli sama opini orang lain, gitu. Di satu titik kita jadi mempertanyakan keinginan kita sendiri, mimpi kita sendiri. Kayak tadi misalnya yang menikah, atau misalnya sesimpel ini deh, nonton bioskop sendirian, gitu kan? Ih, nonton bioskop sendirian, gak laku apa, gak ada temennya apa gitu. Kamu pengen nonton bioskop sendirian, ada film nih, oh bagus banget, tuh tapi nggak ada temennya. Aduh kalau gue nonton sendiri nanti orang bilang apa? Akhirnya jadinya nggak nonton, terus filmnya keburu turun, terus nyesel. Oke, itu loh. Yang sayang sekali bahwa kamu terlalu peduli opini orang lain. Ya sebenarnya orang lain juga minggu depannya udah lupa, gitu. Dan mereka juga nggak peduli amat kan dengan hidup kita gitu. Jadinya kita malah melewatkan kesempatan dalam hidup. Dan misalnya lagi, dan ini juga bisa jadi malah membuat kita terjebak ke keputusan yang salah. Misalnya butuh mobil nih buat bantu kerja kan. Misalnya kerja sales harus sana sini, dapat mobil gampang. Tapi kita pengennya, wah di mobil harus mobil yang bagus nih, biar tetangga lihat nih. Udah nyari BMW sekalian misalnya. Ya kelihatan sih, wah biar dilihat sukses. Tapi ternyata budget cuma sanggup Avanza atau Xenia kan, akhirnya ngutang. Cuma tadi biar dianggap keren atau dianggap sukses, biar ada validasi orang lain. Nah tapi jadinya malah ngos-ngosan bayar utangnya, gitu. Malah bisa jadi keuangan malah jadi berantakan, hanya karena kita butuh validasi orang lain, gitu. Jadi kayak I think we're trying too hard to impress people we don't like, gitu. Padahal ya mereka juga nggak peduli-peduli amat. Nah ini kan, jadi akan lebih baik ketika yang tadi adulting berarti kita sebagai seorang yang dewasa mengerti tujuan hidup kita, mengerti konsekuensinya apa, dan ya udah kita take ownership, kita jalani aja hidup yang kita mau. Selama nggak merugikan orang lain nggak masalah kok. Kan, kecuali jalani hidup yang mau, oke gue mau jadi begal, wow, jangan gitu juga. Passion gue di situ. Passion gue di nyolong motor, wow, nggak gitu. Gitu. Oke. Sorry, artinya kembali ke pertanyaan tadi, apakah yang Mas Jonathan maksud kebanyakan pertanyaannya itu atau yang dikonsultasikan permasalahannya itu lebih karena itukah, karena pendapat orang lain itu gimana, ke arah situ kah? Iya. Mostly seperti itu. Yang tadi dia jadi mempertanyakan maunya apa. Gitu. Atau kedua, ada masalah-masalah gitu kan. Masalahnya biasanya timbul karena itu tadi. Sebenarnya itu bukan hal yang mereka mau. Jadi mereka nggak terlalu mikirin soal ini gitu. Adalah gue jalani aja. Tapi nggak mikir, oke, apa yang bisa terjadi ya. Bukan berarti kayak jadi overthinking, enggak. Tapi kan lebih baik ketika kita memulai sesuatu juga, ya udah
pikirin dulu plan A, plan B, plan C gitu. Ibarat ada uang nih, saya ada uang, oh bikin bisnis. Padahal kayak bikin bisnis itu menurut saya susah. Satu sisi kita harus bisa develop produk yang bagus, harus bisa jualnya juga, gitu kan. Kayak ya sales dan marketing lah, you name it gitu. Kalau ini aja kita nggak ngerti, langsung bikin, ya iya kalau misalnya produknya misalnya makanan gitu, makanannya enak banget, orang-orang ngomongin jadi kayak free marketing for us gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tahu gimana? Kalau misalnya kita, ya udahlah bikin di warung depan rumah, tapi kita nggak ngerti cara marketingnya gimana, susah juga. Gitu. Jadi as much as I like people to become entrepreneur juga, mulai bisnisnya sendiri, cuma ini kan very risky business. Returnnya bisa lebih gede, betul, tapi kan high risk, high return, resikonya juga bisa jadi lebih gede. Gitu. Banyak bisnis pandemi aja, semua pada bangkrut. Kenapa? Karena ya itu mereka nggak ngerti soal, oh gue ternyata harus nyimpan dana cadangan ya. Dana darurat buat bisnis juga perlu. Gimana caranya, misalnya ketika bisnis nggak jalan dengan baik, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, gue masih bisa beroperasi. Gitu. Itu kan juga harus dipikirin. Tantangan terbesar menurut Mas Jonathan kalau bicara soal becoming entrepreneur gitu ya, itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis, kayak tadi marketingnya kah, mengurus keuangannya kah, atau kepada hal-hal lebih sifatnya psikologis sebagai seorang entrepreneur, kalau dari pengalaman atau Mas Jonathan sendiri maupun yang konsult? Dua hal sih, dua-duanya sebenarnya benar juga. Jadi di satu sisi gini, sekarang itu kayaknya ada bagian tadi peer pressure, dimana kita melihat teman-teman kita semuanya bikin usaha ya, oh semuanya ada yang sukses, ada yang gagal juga, cuma kan gagal kita nggak tahu, yang kayaknya yang kedengeran tuh yang sukses aja gitu loh. Kita jadi merasa terbebani, oh gue juga pengen nyoba bikin usaha deh, gitu. Ada modal dikelola, terus gara-gara kita nggak ngerti how to run the business, kita langsung blind faith, terus ya udah bangkrut aja. Nah kan sebenarnya akan lebih baik, itu kan kalau kita ngomongin psikologis, tapi akan lebih baik juga disupport dengan hal yang teknis, gitu. Bahwa kita mengerti how to run the business, kita ngerti soal bikin business proposal gitu, atau study case, gitu. Semisal gini, ada yang nanya, John, gue punya uang 50 juta, enaknya bikin bisnis apa ya? Ya, lo aja nggak tahu lo mau bikin bisnis apa. Kalau gue bilang, oke, lo bikin bisnis apa, emang lo tahu gimana caranya ngejalanin? Tuh, misalnya, oke, lo bikin bisnis makanan, emang lo tahu caranya bikin makanan yang enak gimana? Atau bikin bisnis laundry, lo ngerti nggak cara ngejalaninnya gimana? Marketingnya gimana? Nyari customer gimana? Gitu. Harusnya ketika memang kita pengen, oh oke, gue pengen bikin bisnis, ya riset lah. Gitu. Riset. Cari beberapa opsi. Cari tahu plus minusnya apa, untung ruginya apa. Semuanya dicari, sehingga kan kita juga jadi bisa lebih pemahamannya lebih ada gitu. Jadi kita pun bisa memutuskan. Dan datang ke gue juga nanyanya jadi lebih enak. John, gue mau bikin bisnis laundry di gini, tapi yang terjadi menurut gue seperti ini. Nah, apakah menurut lo? Nah, itu kan lebih enak. Oh, oke. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan orang lain yang seharusnya menjawab, tapi justru kita sendiri gitu ya. Betul. Nah itu, jadi ketika membuat bisnis pun kita harus tahu apa yang kita nggak tahu. Misalnya sekarang gue lagi nyoba running fashion business, gitu. Gue nggak ngerti soal fashion, gue cuma ngerti marketing. Gue selalu pengen eksperimen, ini part of my eksperimen ya. Dan buat eksperimen ini gue juga alokasi budget. Jadi bisnis ini berhasil gagal, hidup gue aman. Jadi pokoknya ini gue nggak mau ngambil risiko lebih dari sekian rupiah gitu misalnya. Betul, jangan sampai kan, hidup gue taruh sini semua. Kalau gagal gimana? Hancur dong hidup gue, gitu kan. Nah jadi gue pengen bikin bisnis waktu itu, pengennya bikin bisnis makanan, tapi gue nggak ngerti masak. Mau nyari partner yang bisa masak waktu itu belum nemu, gitu. Terus pengen bikin bisnis fashion, gak ngerti fashion, sampai kemudian akhirnya ketemu satu temen yang dia seorang fashion designer. Oh yaudah deh, gimana kalau kita coba lo desain bajunya, gue yang ngurusin marketingnya. Nah jadi karena gue nggak tahu itu,
gue nggak tahu soal fashion cewek gitu, gue jadi kan gue tahu yang gue nggak tahu dan gue cari cara buat compensate-nya gimana. Oh, dengan cara compensate yang gue nggak tahu adalah cari partner. Atau misalnya gue nggak ngerti cara ngurusin distribusi. Oh yaudah, cari vendor. Atau misalnya gue yang belajar. Gitu, kalau misalnya budget terbatas, ya bisa juga. Nah tapi itu kan kayaknya lebih ke critical thinking. Gitu. Jadi kita pun harus berpikir kritis. Ini yang terjadi di Indonesia itu kayaknya banyak yang nanya ke gue karena mentalnya masih disuapin gitu. Gitu. Jadi coba digali dulu. Maksudnya kan sebenarnya Google pun ada buat challenge lo. Ketika lo berpikir kritis, oh cara distribusi barangnya gimana ya? Atau fashion itu kayak gimana ya fashion cewek? Bisa googling. Fashion cewek mungkin jadi terbagi A, B, C, D. Oke. A ini apa ya? Cari lagi. B ini apa ya? Kalau misalnya lo sudah ada pemahaman at least. Lo nggak tahu boleh tanya ke orang yang lebih tahu, tapi minimal pertanyaan lo jadi lebih berbobot. Sudah ada at least ada effort dulu untuk mendapatkan sedikit pemahaman mengenai apa yang kita mau lakukan. Biar pertanyaannya juga jadi lebih tajam. Jangan sampai, John, gue ada 100 juta, enaknya bikin apa ya? Yang mana gue tahu. Buat gue aja. Iya kan, kayak at some point kalau misalnya menurut lo bisnis itu ribet, kan bisnis ribet ya. Gitu kan, jalannya juga ribet. Yang penting lo invest aja. Ya lo nggak ribet, gitu kan. Ya. Menarik sekali. Dari kembali to your own journey sekarang, to personal journey, ada nggak momen yang kalau Mas Jonathan nggak keberatan share yang mungkin lowest moment juga gitu? Kita bicara soal kegagalan misalnya gitu. Your lowest moment. Gitu. Lowest moment ya? Lowest moment, kayaknya 5-8 tahun ke belakang kayaknya saya cukup tenang. Tapi kalau mau lowest moment, sebenarnya ada sih tahun lalu itu. Jadi kucing gue mati. Gitu. Dan gue patah hati banget. Oke, gue jelasin sedikit konteksnya. Jadi waktu itu tahun 2016 ya. Waktu itu juga habis putus gitu kan, terus tinggal sendiri kan, nyewa apartemen. Waktu itu kayak sepi ya. Ya udahlah, akhirnya cari binatang piaraan biar ada temen, ada tempat mencurahkan affection gitu kan. Pilihannya ya udah akhirnya adopt a cat, kucing ini. Dan ini ya kan konsepnya adalah ketika kita menghabiskan waktu, uang dan tenaga yang banyak di satu hal, kita jadi feeling kita terhadap hal itu berkembang. Attachmentnya jadi ada. Mau itu keluarga gitu kan, mau itu pasangan, mau itu piaraan, mau itu hobi perangko juga. Kalau misalnya lo udah, wah ini perangko di mana-mana, gue cari baru nemu di sini. Tiba-tiba satu album dibuang, wah nangis. Gitu kan. Nah jadi ketika gue punya piaraan pun, dan gue 4 tahun sama dia, jadi perasaannya juga berkembang, gitu kan. Ada attachment itu dan kayak ya jadi companion, gitu. Jadi companion jadi kayak apa ya? Berasa ya punya soulmate lah dalam bentuk si binatang piaraan. Itu yang menurut gue dia cukup mengerti gue juga. Tuh ada masa-masa di mana gue sedih, kayaknya dia tahu dia ini, gitu. Dan ya ada masa juga di mana dia sakit gitu. Gue pagi bawa dulu ke dokter, abis itu gue ngantor, abis itu makan siang gue jemput lagi, gue bawa lagi ke rumah, gue ngantor lagi gitu kan. Jadi itu tadi waktu, uang dan tenaga yang gue keluarin juga banyak, jadi gue juga ada attachment di sini. Nah waktu itu kayak dia sakit, gitu kan, gue coba bawa ke dokter, dikasih obat, terus makin lama loh kok kayaknya makin parah, bawa ke dokter lagi, besoknya mati. Gitu. Dan waktu itu kayak gue ke rumah sakit pun, ke vetnya itu, gue lebih kayak ya udah deh gue mau cek keadaan dia kayak gimana. Yang ternyata kayaknya memang sakitnya sudah lumayan parah. Tuh, jadi dan menurut gue juga waktu itu gue merasa dia itu nungguin gue. Jadi kayak dia emang udah mau mati. Gitu. Tapi dia nunggu mau ketemu gue, akhirnya mau ditindak sama dokter, terus pas ditindak ya mati. Gitu. Dan yang kayak ya itulah, jadi kayak apa ya?
gue merasa ini sebagai memang perpisahan, gitu kan. Dan ya udah waktu itu gue nangis kejer aja ya. Pulang dari vet aja gue jalan kaki ke apartemen nangis sepanjang jalan. Dan masih sampai satu minggu gue tetap merasa sedih. Cuma waktu itu juga akhirnya ya udah gue mencoba memaknai ini. What can I learn from this? Gitu kan. Gue nggak mau kayak denial juga. Kayak, ngapain sih nangis apa enggak? Tapi gue acknowledge perasaan gue. Oke, gue sedih karena dia udah nggak ada. Dan bisa dibilang waktu itu matinya juga di depan mata gue. Dan dari situ gue belajar bahwa ya hidup itu ya sementara. Kita merasa memiliki seseorang, apapun itu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah memiliki apapun. Bahkan orang-orang gitu di dekat kita, pasangan, orang tua gitu kan, atau anak gitu. Itu juga sebenarnya ya bukan milik kita. Cuma kebetulan mereka menjalani timeline yang sama, waktu dan tempat yang sama dengan kita. Dan akan ada masa di mana kita harus berpisah apapun alasannya gitu kan. And that's okay, that's life. Bahwa hidup itu cuma momentary. There's no such thing as eternal life juga kayak kita bareng terus sampai enggak juga. Ya kan pasangan juga bisa jadi satu meninggalkan lebih dulu atau mungkin berpisah karena memang visi misinya nggak sama, and that's okay. Orang tua juga terhadap anak ada masa di mana anak harus berpisah, mau kuliah, mau bekerja gitu, menjalani hidupnya sendiri, and that's okay. Tuh yang penting adalah ketika kita bareng, gimana caranya kita bisa cherish that moment gitu loh, menikmati momen itu sampai ke detik-detiknya. Nah itu juga jadi bikin gue kayak lebih menghargai hidup di satu sisi. Menghargai orang-orang yang dekat dengan gue gitu, dan bagaimana gue bisa lebih ada buat mereka gitu. Ya itu tahun lalu sih dari momen seperti itu. Thank you for sharing it. It's okay. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir soal kegagalan. Yeah. How do you see failure dari sudut pandang Jonathan N? Right. Failure ya. Ini cukup menarik sih. Menarik banget failure ini. Di saat dimana sekarang kayaknya semua orang bercerita tentang kesuksesan mereka, right? Sehingga semua orang jadi pengen sukses. Tapi tidak banyak orang yang cerita soal kegagalan mereka. Jadi kayaknya sukses ini adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi kegagalan itu adalah hal yang tabu. Padahal gagal itu normal, gagal itu wajar kok. It's part of our life. Gue juga banyak sekali keputusan-keputusan hidup yang salah juga ada. Yang gue lakukan ternyata gagal juga ada. Dari investment, bad investment choice gitu kan. Titip uang ke financial planner, terus uangnya dibelikan saham gorengan, you name it gitu. Atau misalnya coba invest di bisnis, tapi ternyata uangnya malah dibawa kabur sama orangnya. Gitu. Bukan dibawa kabur sih, waktu itu kayaknya orangnya dia minjem duit juga ke rentenir, dan ya udah jadi kayak lebih ke duitnya habis, orangnya kabur. Ya itu termasuk kegagalan lah menurut gua. Cuma buat teman-teman yang di rumah juga mungkin lihat, jadi kayak jangan terlalu fokus di sukses atau gagalnya. Gitu. Kita memang aim for success, betul. Kita harus taruh ekspektasi setinggi-tingginya, abis itu lepasin. Kenapa? Ketika kita melepas, kita jadi lebih terbuka terhadap kegagalan. Kita udah siap gagal. Bukan berarti kita nggak berusaha dengan keras. Ya kita boleh berusaha dengan keras, tapi apapun hasilnya, ya kita harus terbuka. Kita harus membuka diri terhadap kegagalan dan menerimanya. Misal aja tahun 2020. Kita udah berusaha keras, tiba-tiba corona, ya mau gimana? Banyak bisnis yang bangkrut, ya mau gimana gitu kan. Nah itu kita juga, ketika kita membuka diri terhadap kegagalan, kita jadi lebih tahan banting gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nerima gagal, mungkin kita malah jadi depresi. Wah stres, aduh kenapa gue bisa gagal, dia bisa sukses, kenapa gue gagal. Nah ini hal kedua adalah dengan kita membandingkan diri dengan orang lain. Yang menurut gue nggak perlu. Kenapa? Karena variabelnya beda. Orang bisa sukses, oke, supportnya dia ada A, B, C, D, E, F, G. And that's okay. Gitu. Sedangkan kita, mungkin variabel kita cuma A, B, C. Kita cuma bisa menghasilkan segini.
dia mungkin karena capitalnya gede, dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak, and that's okay gitu. Gak perlu kayak, kenapa dia bisa kayak gitu, gue gini ya. Kenapa dia jadi CEO, karir gue gini aja ya. Kenapa orang ini misalnya si A dia jadi CEO sukses, gue biasa aja. Si B dia punya keluarga bahagia, gue gini aja. Si C dia udah keliling dunia, gue gini aja. Itu kan lebih parah lagi. Kita ngambil kesuksesan semua orang, kita hantemin ke diri kita sendiri gitu. Lu sehat bro, gak gitu kan? Kita jadi terlihat terendah sekali gitu, Betul, kita kecil sekali seakan-akan. Iya, padahal mereka ya juga ada plus minus lah. CEO-nya mungkin kayak dia lebih fokus ke karir, keluarga nomor 2, and that's okay. Kalau misalnya menurut dia begitu. Ada orang yang kayak, yang keluarga kayak, ya udah ngapain sih lo berkarir, udahlah bikin keluarga aja. Itu misalnya yang apa, keliling dunia, ngapain sih kalian punya keluarga, jadi karir gitu kan, kayak kalian malah nggak bisa nikmati hidup dengan traveling. Sebenarnya, nah salahnya adalah ketika kita memaksakan cara kita bahagia ke orang lain. Gitu. Ya orang ini bahagia dengan traveling, ya silakan. Orang ini bahagia dengan berkeluarga, ya silakan. Orang ini bahagia di pekerjaan dan karir, ya silakan. Tapi ketika mereka memaksakan, lo harus bahagia cara gua, nah itu salah. Gitu. Ya sukses juga sama. Kita nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang penting itu end goal-nya adalah our personal growth, right? Jadi kayak, oke, kamu sukses, bagus gitu. But how much did you grow? Gitu. Kamu gagal, bagus. How much did you grow? Jadi daripada kita terlalu peduli sama outcome-nya, kita mending fokus di prosesnya. Seberapa kita bisa berkembang. Dan berkembang juga bukan berarti ketika kita gagal, kita jadi nggak berkembang. Ya kita bisa berkembang aja kok. Banyak teman-teman saya juga bikin usaha, bikin startup gitu misalnya. Startupnya gagal, tapi mereka belajar banyak banget. Ya good for them gitu. Itu kan bisa jadi sesuatu buat mereka, buat kedepannya. Tapi jangan sampai sukses pun, tapi kita nggak belajar apa-apa juga percuma. Gitu. Karena itu, baik lagi, end goal-nya adalah our personal growth gitu loh. Sehingga ketika kita fokus di perkembangan diri kita, mau sukses atau gagal, kita jadi lebih terbuka. Menarik. Jadi tadi tetap taruh ekspektasi setinggi-tingginya, tapi habis itu lepas. Betul. Gimana dengan orang yang bilang, lu jangan terlalu berekspektasi men, lu nanti lu pas kalau terlalu tinggi berekspektasi, ntar kalau misalnya nggak tercapai jatuhnya sakit, yang wajar saja gitu. What do you think about that? Nah, kalau kita tidak berekspektasi, jadinya kita tidak termotivasi. Semisal gini. Prinsip gue selalu aim for the moon. Bayangin ya, mungkin di tahun 500 sebelum Masehi, ada orang yang kayak, gimana ya kalau kita satu saat ke bulan gitu. Bercanda lu gitu. Udah, gak mungkin gitu. Nah tapi, bayangin dari mimpi yang sederhana kayak gitu, gimana caranya kita bisa ke bulan? Mimpi yang mungkin buat sebagian orang kayak gila, gak masuk akal. Tapi ketika ada mimpi itu, orang jadi riset, orang jadi melakukan sesuatu. Untuk ke bulan jauh, kayaknya kita perlu roket. Roket seperti apa? Gimana caranya kita bikin roket seperti ini misalnya? Kita butuh bahan-bahan seperti ini, ngumpulinnya di mana? Kita butuh engineer seperti ini. Oke, nyarinya di mana? Spesifikasinya apa? Gitu kan. Nah, sehingga ketika kita udah tahu, ketika kita udah punya grand plan-nya, ke bulan itu jadi kayak lebih masuk akal. Yang di ribuan tahun lalu mungkin terdengar gak masuk akal, sekarang kita malah mau coba ke Mars. Bahkan sekarang kalau mau bilang ke Jupiter, kayaknya bisa deh, gitu kan. Nah, jadi mimpi itu the thing that drives us, keeps us going. Apakah kalau misalnya kita coba sampai Jupiter, ya udah, orang-orang itu juga, mereka itu memacu untuk riset lebih jauh, untuk berusaha lebih jauh. Tapi kalau nggak sampai Jupiter, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Bisa jadi nggak jadi kayak, aduh gue stres, kenapa nggak sampai Jupiter nih gitu. Nggak juga gitu. Justru kita tahu gitu, kita mau men-challenge diri kita sehingga kita juga jadi berkembang lebih baik, mencapai hasil yang lebih baik. Tapi kita juga terbuka terhadap kegagalan. Ketika kita nggak sampai Jupiter, nggak apa-apa, at least we've tried. Kayak ibaratnya mau PDKT ke satu orang loh, kan daripada nyesel, aduh ini cewek cakep nih, gue suka nih sama dia, udah tapi udah nggak usah gitu kan. Kita keburu
nggak berusaha. Tapi jadinya mungkin seumur hidup kita akan dihantui pertanyaan, kalau dulu gue deketin gimana ya? Ya udah kan kayak, ya udah deketin aja. Kalau ditolak juga nggak apa-apa, at least you tried gitu loh. Gitu. Bukan berarti kayak, oh kalau gue deketin berarti lo harus mau sama gue, kan nggak gitu. Tapi kan konsepnya seperti itu. Minimal kita sudah berusaha, tapi kita juga harus terbuka terhadap hasil apapun yang kita terima. Very insightful. Ya kurang lebih begitu hidup saya. Tadi bilang banyak baca buku, ada buku favorit nggak? Buku favorit itu ada satu, The Magic of Thinking Big. Magic of Thinking Big gitu kan. Jadi kita juga harus berpikir besar lah. Karena dari berpikir yang besar itu banyak penemuan-penemuan terjadi. Gitu kan. Itu buku klasik ya. Sampai sekarang masih relevan. Betul. Terus ada satu lagi yang menurut gue cukup relevan sekarang, itu Grit, GRIT. Angela Duckworth. Right. Dan menurut gue itu cukup relevan karena sekarang itu di masa yang serba instan ya, apalagi buat generasi Z gitu, dimana mereka sekarang kayak pengen semua serba instan, ngechat harus langsung dibales, posting sesuatu harus ada yang like, comment, share. Gue sempat hidup di masa dimana ngirim surat dapat balasan gue harus nunggu 2 minggu. Sekarang kayak orang tuh 5 menit gak dibalas tuh udah panik. Mana sih kok nggak dibalas gitu? Dulu gue 2 minggu gitu. Gitu kan. Jadi menurut gue untungnya karena gue sempat merasakan zaman sebelum internet lah. Gue jadi bisa lebih sabarnya tuh ada gitu. Jadi lebih belajar untuk sabar. Nah sedangkan buat generasi setelah gue, Gen Z, yang mungkin ya kayak dia lahir dan besar bersama internet. Udah native apa digital. Betul. Beda kan cara menyikapinya, dan gue mengerti juga. Nah tapi di satu sisi juga di hal-hal yang seperti karir, relationship, kadang mereka juga pengen sesuatu yang instan, kan? Yang nggak gitu. Kayak ada yang ngomong misalnya kemarin isu gaji 250 juta sebulan. Oh nggak mungkin, gue 3 tahun kerja gaji gue segini-gini aja. Ya lo baru 3 tahun kerja. Gitu kan. Ada juga misalnya kayak gue udah riset direksi Pertamina katanya bisa dapat sampai 3M sebulan direksi Pertamina, tapi kan ya nggak mungkin lo 3 tahun kerja dari usia 21, 24 lo tiba-tiba 24 jadi direksi Pertamina, enggak kan, mungkin butuh 20-30 tahun menuju ke situ. Nah itu kita juga harus mengerti gitu loh, bahwa untuk karir, untuk relationship itu butuh perjuangan, dan grit kan it's all about that konsistensi, ketekunan, kegigihan, gitu loh. Bahwa ketika lo mulai suatu, lo gigih dulu di situ. Kan kadang kayak ketika kita belajar ya, baru berapa bulan deh kayak, aduh, kayaknya bukan passion gue deh, coba yang lain. We don't really try. Karena tadi kita mengharapkan sesuatu yang instan. Padahal bisa jadi chef-chef itu juga masaknya lama kok, mereka belajarnya lama. Kan? Ibaratnya belajar piano, Joey Alexander umur 8 tahun menang Grammy, pianis jazz, 8 tahun. Tapi kalau kita lihat, dia pasti umur 5 tahun tuh, 4 tahun, 5 tahun udah disuruh nyokapnya main piano. Lo les piano ya? Aduh mah males, gak boleh, pokoknya lo les. Gue yakin kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sampai ya dia awal-awal juga pasti susah. Ketika kita memulai sesuatu, mencoba sesuatu, belajar hal yang baru, itu pasti susah. Nah yang bawa kita sampai akhirnya ya udah kita coba terus sampai mahir apa? Grit gitu. Ketekunan itu, kegigihan, pantang menyerah gitu kan. Dan gimana ngebangun itu? Ada nggak ada suggestion? Oke, kalau dari buku Grit-nya juga ya, gue langsung kutip aja. Jadi kalau Angela Duckworth bilang, ketika lo mau mulai hal yang baru, coba setahun nyobain di situ. Gitu. Jangan langsung pindah-pindah. Pokoknya setahun, do your best. Nah setelah setahun, kenapa setahun? Karena itu kan di awal pasti susah. Jadi kurang lebih kita makin ke belakang jadi lebih mahir, sehingga kita juga jadi bisa lebih menikmati. Kan kalau ada yang misalnya main piano, ada yang memuji, wah bagus main piano lo, keren juga lo, kita juga jadi seneng kan. Tapi kalau di awal-awal mainnya kacau, ya orang juga kayak apaan sih lo, ngapain lo gitu. Nah jadi setelah setahun kita coba, baru kita evaluasi.
apakah this is the right thing for us, mau lanjut atau mau ganti, boleh gitu. Kan ada aja orang yang udah setahun kayak, oh udah setahun gue masih belum dapet nih. Gitu. Setelah gue udah coba tapi masih belum dapat, oh ya udah, maybe it's not for you, and it's okay. Coba lagi hal yang lain. Gitu. Ya, kuncinya itu jangan terlalu mudah menyerah. Coba aja dulu setahun lah. Pertanyaan terakhir beneran. Tadi kita bicara kegagalan. Kalau kita bicara sukses, ada nggak perubahan bagaimana Mas Jonathan melihat sukses dulu dan sekarang? How do you see success? Ya, kalau dulu sih mungkin gue lebih sukses lebih ke materi ya. Maksudnya oke, gue bisa beli ini, gue punya uang segini gitu, sukses gitu kan. Tapi sekarang gue lebih ngelihat sukses ini lebih ke gimana caranya gue bisa memberikan manfaat ke orang lain. Gitu. Nah makanya kan dengan gue jadi growth consultant juga, gue pengen gue itu bisa membantu orang berkembang. Jadi ada dampak positif gitu ke kehidupan orang juga. Gitu. Dan makanya sekarang gue membangun platform gitu, growth space. Jadi buat ngembangin komunitas juga gitu. Karena kan nggak mungkin semuanya driven by me gitu. Capek juga gue juga butuh tidur gitu kan. Tapi kalau ketika ada komunitas yang mau sharing, saling sharing gitu, kita bisa tumbuh berkembang bareng. Nah jadi menurut gue sekarang ya semakin banyak orang yang hidupnya jadi terbantukan, ya semakin sukses gue. Nah, misinya itu aja sekarang. Jadi growth-nya sebagai consultant, tapi bermanfaat untuk orang lain, tapi from that process you grow as well. Betul, gitu. Betul. Dan gue pun kayak gue pun belajar gimana caranya menyampaikan ide ini ke orang lain, jangan sampai mereka salah tangkep. Dan mungkin juga belajar untuk berdiskusi, karena dulu pun ada yang kayak orang yang, oh menurut gue nggak gitu John, tapi gue jadi defensif, loh tapi kan gini gitu. Tapi sekarang gue mencoba mengerti, oh oke, cara orang ini berpikir seperti apa gitu. Ketika loh tapi kan nggak gitu John, oh memangnya kenapa lo berpikir gini gitu. Jadi gue ganti. Approach-nya udah berbeda ya. Betul, gue coba menggali lagi gitu, bahwa ya mungkin setiap orang juga datang dari background yang berbeda, cara pandangnya berbeda, and that's okay. Yang penting kan motivasinya adalah dengan kita saling mengerti, dengan kita saling memahami, bisa jadi malah kita ya sama-sama jadi belajar juga dari situ. Tadinya ada tuh, misalnya ada 1-2 orang yang marah-marah, tapi ketika gue coba tanya, gue coba gali gitu kan baik-baik, oh memangnya kenapa gini-gini, akhirnya ya oh jadi santai. Tuh, ternyata memang miskom aja. Persepsi dia gini, padahal menurut gue yang sampaikan gini. Sementara poinnya dia nggak salah juga gitu. Jadi, oh oke, thank you for your point gitu. Ya ini masuk akal juga kok. Gitu. Dan jadinya saling complementing gitu loh, bukannya contradicting. Jadi energinya, source-nya beda niatnya gitu, tujuannya berbeda. Betul. Dan sekarang itu penting buat kita untuk mencoba memahami dulu, instead of judging, gitu kan. Kan kadang kalau ada apa-apa kita langsung judge, lo gini ya orangnya. Tapi kita nggak ngerti latar belakang dia seperti apa. Gitu. Kita hanya menggunakan standar latar belakang dari pemahaman kita, belief kita, latar belakang kita. Betul. Kita mengasumsikan seakan it's the same setiap orang itu. Betul. Kayak misalnya taruhlah ada orang yang misalnya selama hubungannya 4 kali pacaran gitu, 4 kali semuanya diselingkuhin. 4 kali diselingkuhin, mungkin cara dia memandang relationship beda. Apa sih setiap bullshit gitu. Tapi di sudut pandang orang tua gua, yang orang tua biasa-biasa aja gitu, udah 40 tahun menikah baik-baik aja, mungkin setia itu ya it's a normal thing for them. Nah apakah ada yang salah? Enggak juga, dua-duanya nggak salah, cuma mereka berdua mendapatkan pandangan seperti ini ya dari pengalaman hidup mereka. Gitu. Pengalaman hidup berbeda, cara memandangnya juga berbeda, dan kita cuma perlu mengerti gitu. Dan gue berusaha memahami, mengerti, dan dari apa yang gue pahami di sini gue juga dapat banyak sekali pembelajaran. So ini mungkin sambil ngobrol gini, whether Mas Jonathan sadari atau tidak, sedang jadi growth consultant juga, karena I feel I'm growing from listening to you.
Ya semoga membantu lah. Thank you so much sudah meluangkan waktunya, dan gue yakin buat lo siapapun yang menyimak ini juga bisa bermanfaat untuk pertemuan lo, dan tidak hanya untuk diri kita tapi bagaimana dari kita bertumbuh juga bisa kita manfaatkan untuk kebermanfaatan orang lain juga, untuk kontribusi juga. So terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Thank you banyak. Terima kasih, dan untuk lo semua kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.